Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran bab 2 kali ini, kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Pada bab 2 kali ini ada dua kompetensi dasarnya, 3.2 dan 4.2. Nah, berikut ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Menurut kalian, apakah ada persamaan dan perbedaan dari kedua gambar ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu memahami mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup, serta perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jadi, ini mobil termasuk makhluk tak hidup dan manusia termasuk makhluk hidup. Untuk memahaminya, tadi kan kalian perlu memahami ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ada bergerak. Manusia, tumbuhan, hewan itu termasuk makhluk hidup dan semuanya bisa bergerak. Kamu bisa bergerak dari kamarmu menuju ruang tamu. Nah, kamu bisa juga menggerakkan kaki dan tanganmu. Kemudian, hewan berpindah tempat atau berpindah posisi itu juga termasuk bergerak. Nah, untuk tumbuhan, apakah tumbuhan juga bergerak? Iya. Contohnya, ketika suatu tumbuhan kekurangan cahaya matahari, batangnya akan berbelok menuju ke tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian, kalau kalian tahu tumbuhan putri malu, ketika kalian sentuh daunnya, daunnya itu akan menutup. Itu adalah pergerakan pada tumbuhan. Kemudian bernafas. Saat kamu bernafas, kamu akan menghirup udara. Nah, udara yang kamu hirup salah satunya mengandung oksigen. Kemudian setelah kamu bernafas menghirup udara yang ada oksigennya, kamu mengeluarkan nafas yang ada kandungan karbon dioksidanya dan juga uap air. Tumbuhan, hewan, dan manusia semuanya bernafas. Kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, menurutmu, apakah kamu lahir sampai sekarang berat dan tinggimu sama? Tentunya tidak. Dari kamu kecil sampai kamu SMP sekarang pasti ada pertambahan tinggi dan pertambahan berat. Itulah yang dinamakan dengan tumbuh dan berkembang. Selain pada manusia, tumbuh dan berkembang juga terjadi pada hewan. Contohnya ini, siklus dari kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu yang berasal dari telur, kemudian berubah jadi ulat, kupu-kupu muda, menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, ini juga tumbuh dan berkembang. Kemudian pada tanaman, mulai dari biji, kemudian tumbuh tunas, tanaman muda, dan juga tanaman dewasa. Berkembang biak. Nah, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuannya apa? Agar spesies tersebut tidak punah. Contohnya, kamu lahir dari ayah dan ibumu. Nah, ayahmu dan ibumu juga lahir dari kakek dan nenekmu. Jadi makhluk hidup butuh berkembang biak agar tidak punah. Kemudian memerlukan makan. Nah, ketika makhluk hidup melakukan aktivitasnya pasti memerlukan energi. Energinya diperoleh dari mana? Diperoleh dari makanan dan minuman. Hewan memperoleh makanannya dari berburu. Kemudian tumbuhan memperoleh nutrisinya yang diperoleh dari akar. Akar menyerap unsur hara dan air yang berada di tanah. Kemudian, apakah yang akan terjadi ketika matamu tersorot lampu? Nah, pasti kamu akan menutupi matamu atau berkedip. Nah, kegiatan tersebut disebut dengan peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Tidak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan pun juga peka terhadap rangsang. Contohnya tadi, daun putri malu. Ketika kamu sentuh, daunnya akan menutup. Berarti daun putri malu peka terhadap rangsang. Kemudian hewan. Nah, contohnya saja kucing. Kamu jahil sama kucing, kamu tarik ekornya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, kucingnya akan mencakar kamu. Nah, berarti kucing tersebut peka terhadap rangsang. Kemudian, menyelesaikan diri terhadap lingkungan.
Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama ada kaktus. Nah, kaktus itu memiliki daun yang berbentuk duri. Kemudian batangnya dilapisi oleh lilin. Nah, daunnya tebal berbentuk seperti duri. Kenapa dia memiliki batang dan daun seperti ini? Untuk mempertahankan diri di lingkungan yang kering. Jadi untuk mengurangi penguapan. Makanya daunnya kecil-kecil. Nah, beda dengan tumbuhan teratai yang memiliki daun lebar. Yang hidupnya di air. Kenapa? Karena yang hidup di air pasti memiliki kadar air lebih tinggi. Maka penguapannya supaya lebih besar. Maka dia memiliki daun yang lebih luas. Kalau ini daunnya sempit. Nah, sekarang coba amati buku-buku yang ada di mejamu. Apakah buku-buku tersebut memiliki ciri-ciri makhluk hidup? Nah, apa bukumu bernafas? Tentu tidak. Apakah bukumu bergerak sendiri? Nah, tidak juga kan? Pasti bukumu bisa berpindah tempat karena kamu yang memindahkan. Lalu menurutmu, apakah definisi dari benda tak hidup? Nah, benda tak hidup adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kemudian coba ayo simpulkan yang pertanyaan pertama. Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Nah, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang pertama, bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, apakah perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, sedangkan makhluk tak hidup tidak memiliki semua ciri-ciri kehidupan. Contohnya tadi gambar yang pertama, ada mobil dan ada manusia. Mobil bergerak karena ada yang menyetir. Kemudian mobil memerlukan makan berupa bensin untuk energinya. Tapi apakah mobil itu berkembang biak? Tentu tidak. Apakah mobil itu tumbuh dan berkembang? Juga tidak. Apakah mobil itu bernafas? Tidak. Berarti mobil bukan termasuk makhluk hidup karena tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, berikut pembelajaran mengenai makhluk hidup dan makhluk tak hidup.